Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Elma Kasanda. Saya berasal dari tingkat 2A jurusan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit autoimun dengan mata kuliah Ilmu Penyakit Menular dan Tidak Menular dengan dosen pengampu Bapak Dr. Darius SKP MKes. Selamat menyaksikan. Penyakit autoimun adalah di mana terjadinya ketika sistem imun tubuh menyerang suatu jaringan tubuh kita sendiri, dan ini dapat menyebabkan suatu peradangan dan juga kerusakan. Nah, ini juga dapat terjadi pada berbagai organ dan berbagai jaringan, sehingga ini dapat menimbulkan suatu berbagai gejala dan kondisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu ada beberapa penyebab dari terjadinya penyakit autoimun ini. Yang pertama yaitu disebabkan oleh genetik, lalu yang disebabkan oleh lingkungan, lalu ada yang disebabkan oleh faktor hormon, lalu ada juga yang disebabkan oleh gaya hidup. Selanjutnya di sini ada beberapa gejala, yaitu yang pertama ada gejala sistemik, di mana di gejala ini biasanya kita mengalami suatu kelelahan yang kronis, demam ringan yang berulang, lalu penurunan berat badan tanpa sebab. Lalu yang kedua yaitu adalah gejala muskuloskeletal, di mana di gejala ini kita biasanya mengalami suatu nyeri dan kaku sendi, terutama pada pagi hari, lalu mengalami nyeri otot, sendi bengkak ataupun meradang. Lalu yang ketiga di sini terjadi gejala kulit dan rambut, di mana di gejala ini biasanya terjadi suatu ruam kulit yang bercak, kemerahan atau bersisik, lalu rambut rontok yang berlebihan, lalu ada perubahan kuku yang rapuh, mudah patah. Lalu yang terakhir di sini ada gejala organ tertentu, di mana di gejala ini biasanya terjadi gangguan pencernaan, biasanya seperti diare, nyeri perut, lalu ada gangguan tiroid yang seperti berat badan naik atau turun, jantung yang berdebar, lalu terjadinya gangguan saraf, di mana terjadinya kesemutan, gangguan konsentrasi. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengobatan. Nah, pengobatan penyakit autoimun ini biasanya bertujuan untuk mengurangi suatu gejala, lalu bisa menekankan suatu aktivitas sistem imun, dan bisa mencegah suatu kerusakan organ. Yang pertama dengan cara obat-obatan utama. Di sini seperti ada kortikosteroid. Misalnya ada obat perinoson yang mana di sini bisa mengurangi suatu peradangan dengan cepat. Lalu selanjutnya di sini ada NSAID, misalnya seperti ibuprofen, naproxen. Di sini bisa mengurangi nyeri dan radang. Lalu ada biologik. Biasanya di sini ada menggunakan adalimumab, infliximab. Di sini menargetkan suatu komponen imun tertentu. Lalu ada obat sitomatik di sini untuk gejala spesifik, misalnya seperti insulin untuk diabetes tipe 1. Lalu di sini juga bisa melakukan suatu pengobatan dengan terapi tambahan seperti fisioterapi untuk menjaga fungsi gerak. Lalu ada terapi nutrisi untuk mencegah malnutrisi. Lalu ada dukungan fisiologis untuk menangani suatu stres dan depresi kita. Baiklah, yang terakhir di sini adalah pencegahan dari penyakit autoimun ini. Nah, tidak semua penyakit ini bisa dicegah, tetapi risikonya bisa kita kurangi dengan yang pertama, kita harus gaya hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Lalu kita harus rutin olahraga, cukup tidur dan istirahat, lalu mengelola stres kita dengan baik. Yang kedua yaitu adalah hindari faktor pencetus seperti paparan asap rokok dan bahan kimia. Lalu seperti infeksi berulang atau virus atau bakteri tertentu. Lalu ada konsumsi obat tanpa resep. Dan yang ketiga ada deteksi dini dan pemantauan seperti dengan melakukan rutin cek kesehatan terutama jika ada riwayat keluarga. Lalu tanggap terhadap gejala awal seperti kelelahan kronis, ruam atau nyeri sendi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.